Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi saudara yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Pastikan saudara mengikuti ibadah sampai selesai. Dan mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline diadakan hanya satu kali di Jalan Pasir Koja 39 pukul 10 pagi dengan kuota terbatas dan mengikuti prokes yang ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 15 Agustus 2021 adalah AA Maramis. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut Zoom lomba tebak tokoh dan yang sudah mengumpulkan video untuk lomba Abi menyambut kemerdekaan RI. Pemenang lomba akan diumumkan tanggal 29 Agustus 2021 di YouTube Abi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan, ibadah Youth Online Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 17 sore dengan tema Life Message for Others akan dibawakan oleh saudara kita Kevin Stefanus. Yuk, saya tidak bosan-bosannya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di ibadah online Youth Sabtu ini. Link dan password akan tetap di-share pada H-1. Ditunggu ya kehadiran teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Revisi Pengerja. Mari bergabung dalam Zoom Revisi Pengerja 2021 eksklusif bagi pengerja GBI Pasir Koja 39 dan cabang-cabang pada tanggal 17 Agustus 2021 dimulai pukul setengah 9 pagi sampai dengan 11 siang. Bertema Kobarkan Kembali Kasih Mula-Mula dengan pembicara Bapak Pendeta Saminton Pangela. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih memberi anugerah kepada kami untuk bisa datang kembali ke hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah Engkau, dan juga untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami supaya pikiran, perasaan, hati, dan segala keberadaan kami disiapkan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online hari ini dengan khidmat, dengan hati pikiran yang tertuju kepadamu. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, baik singer, para pemain musik, dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya melaluinya kami diberkati, iman kami dibangun, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar, dan kehidupan kami diubah sehingga kami bisa memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kesempatan hari ini kita naikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang peduli, yang tak pernah mengingkari janjinya, dan tak pernah terlambat menolong. Jadi harta
dasarku berharap. Yesus, Kau yang mengenalku. Dapat Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Sampurasun, Shalom. Ya, hari ini kita agak berbeda menyambut Cinta Tanah Air dan juga 17 Agustus. Ya, saya pakai baju batik, saudara, dengan pakai ikat, ciri khas orang Sunda. Ya, mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bisa menikmati firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya dan urapi telinga kami untuk mengerti dan mendengar, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita lihat firman Allah bersama-sama. Saya akan kasih pertama di dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu kita akan melihat di dalam Filemon, ya, ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Dalam Filemon ayat 13 dan 14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang cinta tanah air atau pahlawan, ya, itu cirinya adalah orang yang taat dan rela, saudaraku. Ya, pahlawan itu adalah orang yang taat dan rela. Itu ciri dari orang yang mencintai tanah air. Ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu pahlawan dah, saudara, ya. Orang yang cinta tanah air itu pertama dia taat, dia pasti taat. Ya, seseorang yang mencintai tanah air adalah orang yang taat. Kita belajar di sini dikatakan bahwa ya, kalau kita taat kepada pemerintah, kita tidak usah takut, saudaraku, malah kita akan beroleh pujian daripadanya. Jadi ciri pertama adalah ketaatan. Tidak mungkin seseorang menyatakan dirinya cinta tanah air tetapi dia tidak taat, saudaraku. Ya, dia tidak mau bayar pajak misalnya, dia buang sampah sembarangan. Ya, dia hidup dalam ketidaktaatan terhadap pemerintah. Ya, orang yang tidak taat terhadap pemerintah ataupun kepada Tuhan tidak mungkin menjadi orang yang cinta tanah air, saudaraku. Jadi ketaatan itu sesuatu yang penting. Daud misalnya adalah seorang yang taat, saudaraku. Sekalipun dia dikejar-kejar oleh Saul, dia taat kepada Tuhan untuk tidak menurunkan tangannya untuk membunuh Saul. Dia taat, itulah sebabnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pahlawan bagi orang Israel. Nehemia adalah orang yang taat juga, saudaraku, ya. Dia mau melakukan apa yang raja izinkan, saudaraku. Jadi tanpa ketaatan, omong kosong seseorang berkata bahwa dia cinta tanah air. Ya, banyak sekali orang kita melihat di TV misalnya orang yang seakan-akan pahlawan, banyak menyumbang buat membangun rumah ibadah, kelihatannya dermawan, gak lamanya ditangkap, saudaraku. Karena apa? Karena koruptor, dia mencuri. Jadi saudaraku, jadi akhirnya sekedar pahlawan palsu. Ya, kepahlawanan itu dimulai dengan ketaatan. Sekali lagi, kalau saudara mau menjadi pahlawan dimanapun, ya, bukan hanya bagi bangsa ini yang terlalu besar, mungkin bagi gereja misalnya, belajarlah taat. Pahlawan bagi keluarga, belajarlah taat. Atau di tempat kerja, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang bikin malu, saudaraku, di tempat kerja mereka orang yang pemberontak, tidak mau taat, tetapi katanya mau jadi berkat, saudara. Ya, sebagai contoh yang saya pernah ceritakan tentang Dr. Lemina. Dr. Lemina ini adalah seorang yang ya sangat dicintai, dihormati, dan dihargai oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama. Kenapa? Karena dia orang yang taat dan setia.
Dia bisa dipercaya, saudaraku. Ya, dia walaupun sebagai sahabat kepada Presiden Soekarno, tetapi ketika dia diangkat menjadi menteri, ya dia pun dia dipindah-pindahkan, dia tetap taat, saudaraku, menghargai apapun keputusan Presiden Soekarno. Itulah sebabnya kenapa Presiden Soekarno mengatakan inilah sahabat yang paling baik, yang paling tulus dan paling bisa dipercaya. Jadi kunci pertama kalau saudara cinta tanah air, jadilah orang yang taat. Yang kedua tentu di sini seperti ketika kita membaca ayat yang berikutnya dari kitab Filemon, yaitu kita melakukannya dengan sukarela bukan karena paksa. Ya, orang yang melakukan segala sesuatu karena cinta, saudaraku. Ya, seperti Nehemia misalnya, dia cinta terhadap bangsanya sampai dikatakan mukanya muram ketika dia melayani raja. Kenapa? Dia punya cinta. Akhirnya ketika raja tanya, kenapa mukamu muram? Dia kata, aku cinta kepada bangsaku yang hidup dalam reruntuhan. Jadi dia pergi dengan sukarela. Dan apa cirinya dia rela, saudaraku? Ketika diangkat jadi penguasa daerah, Nehemia tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan panggilan Tuhan. Bahkan seluruh hartanya dipergunakan untuk membiayai, memberi makan pada orang-orang Israel yang pada saat itu bekerja keras. Bahkan dia sendiri terlibat langsung, saudaraku, dalam pembangunan. Sampai dikatakan tanganku sampai letih dan saudara-saudaraku. Ini ciri orang yang rela. Kalau sudah rela melakukan apapun, saudaraku ya, di dalam pelayanan rela, ya, bukan karena terpaksa. Bukan karena sekedar aktualisasi diri, saudaraku. Saudara melayani benar-benar karena saudara cinta Tuhan dan cinta jemaat yang dipercayakan. Kita cinta orang-orang sekitar kita. Kita akan melakukannya tidak dengan keluh kesah, dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Ada rela, saudaraku. Ya, kita lakukannya dengan sukacita bahkan. Ya, Dr. Lemena ini, saudaraku, kenapa saya jatuh hati dengan Dr. Lemena? Karena ini salah satu pahlawan nasional orang Kristen, saudaraku, yang diakui oleh semua suku di Indonesia sebagai orang yang paling baik, pembawa damai sejahtera, saudaraku. Dan dia melakukan segala sesuatu dengan rela, dengan tulus. Ya, Dr. Lemena ini pernah menjadi kepala rumah sakit Immanuel di Bandung, saudaraku. Selain menjadi menteri kesehatan, ya dialah yang melihat penderitaan rakyat untuk bisa mendapatkan pengobatan, sehingga dia membuat sistem puskesmas, ya, lalu pengobatan berjenjang. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kerelaan. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita bisa menjadi pahlawan. Di mana? Di dalam keluarga. Kita rela, kita kerja keras, mungkin buat orang tua, atau orang tua seorang suami kerja keras buat istri, buat anak-anak. Kenapa? Rela. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan rela, itulah yang membuat kita mungkin menjadi pahlawan dalam lingkungan yang kecil. Di dalam perusahaan misalnya banyak anak Tuhan yang nggak bisa dipercaya. Ya, kerja hanya berdasarkan seperti orang upahan saja. Tapi ada orang yang kerja betul-betul seakan-akan perusahaan ini milik saya sendiri. Rela. Orang seperti inilah yang akan jadi pahlawan dan diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya kalau saudara menangkap ini, jadilah orang yang taat, jadilah orang yang rela, saudaraku. Lakukan ini, saudaraku, maka mata Tuhan akan tertuju kepadamu, akan mengangkat engkau, meninggikan engkau, membuat engkau menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami mengerti bahwa Engkau memanggil kami untuk satu tujuan baik. Tolong kami untuk menjadi orang yang taat, yang bisa dipercaya, dan juga orang yang melakukan segala sesuatu dengan ketulusan Tuhan, dengan rela, dengan bersemangat berapi-api untuk kepentingan nama-Mu dan juga orang-orang yang dipercayakan untuk bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa beri kami kemampuan dan kekuatan sehingga kami jadi berkat dimanapun Kau menempatkan kami. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa,
kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami ikuti hari ini. Kami telah diberkati saat menaikkan pujian dan penyembahan. Terkhusus kami telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon Irianto. Berkatilah beliau beserta dengan seluruh keluarganya. Tuhan menyertai mereka, mengaruniakan damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberi kesehatan selalu dan memberkati pelayanannya sehingga memberi dampak luas bagi banyak orang. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kebaikan-Mu bagi gereja-gereja dan orang percaya di seluruh Indonesia. Sekalipun di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19, namun orang-orang percaya masih tetap dapat beribadah melalui berbagai media dan juga tetap bisa memberi kesaksian yang baik. Kiranya semua orang percaya tetap tekun berdoa bagi kesejahteraan kota dan bangsa kami Indonesia. Tidak lupa juga kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu bagi seluruh jemaat GBI Pasir Koja dimanapun mereka berada. Jikalau di antara jemaatmu ada yang sedang sakit, kami mohon supaya Engkau mengulurkan tangan, mengaruniakan kepada mereka kesembuhan serta penghiburan. Mereka yang sedang bergumul atau mengalami kesulitan, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam iman. Berkatilah sehingga mereka juga mengalami jalan keluar, mengalami terobosan juga termasuk di bidang kehidupan ekonomi. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk setiap jawaban-jawaban doa yang dialami oleh seluruh jemaat. Untuk kesembuhan dari segala sakit penyakit. Kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan dari COVID-19. Kami percaya kepadamu bahwa anugerah-Mu akan terus menyempurnakan kesembuhan yang sudah Kau berikan kepada mereka. Kami mengucap syukur. Terima kasih juga untuk semua berkat dan kebaikan-Mu bagi saudara-saudara kami para dokter, dan juga ya Tuhan bagi tenaga kesehatan di GBI Pasir Koja. Kami mohon supaya juga Tuhan menyertai, melindungi mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, supaya mereka diberkati sehingga melalui pekerjaan mereka banyak orang mendapatkan pelayanan dan menerima kesembuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah damai sejahtera Tuhan. Berkatilah pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin. Demikian para menteri ya Tuhan, supaya mereka diberi hikmat dan dalam mengelola pemerintahan, membuat program-program pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan bangsa kami. Juga supaya di mana-mana ada damai sejahtera, ada ketertiban, ada ketaatan terhadap hukum. Kami berdoa supaya bangsa kami dihindarkan juga dari perpecahan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan penuh kemenangan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk distribusi vaksin dan proses vaksinasi yang masih sedang terus berjalan supaya berhasil sehingga tercipta herd immunity, di mana ada kekebalan imunitas sehingga COVID-19 penularannya dapat ditekan dan kehidupan kembali menjadi normal. Kami percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera
yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan, marilah kita mengisi minggu ini dan ke depan dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.